Bab 1111. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, itu memberitahu semua orang untuk berjuang sampai akhir. Siapapun yang bisa merebut kekuasaan akan menanggung kekuatan tertinggi. Pemberitahuan sistem menyebutkan ini akan menjadi kekacauan dan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membangkitkan Gu akan menjadi kata terbaik untuk menggambarkan bab ini. Richard menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya dan segera memberitahu Vale berita itu. Vale mendengar ini dan menyadari keseriusan masalah ini. Apa itu otoritas? Aturan dunia ada tepat di depan semua orang. Mereka tidak akan acuh tak acuh selama mereka memiliki ambisi sekecil apapun. Dia melihat peluang di dalam dan juga melihat kedatangan kegelapan. Kegelapan sudah ada di pusaran air. Itulah yang membuat Vale merasa lebih berat. Hanya reputasi Richard di Mortal Plane saja sudah cukup untuk menarik perhatian banyak orang. Tuan, kita harus segera waspada. Perubahan ini berkali-kali lebih berbahaya dari sebelumnya. Richard mengangguk perlahan. Katakan pada Butler Karu untuk waspada. Twilight City tidak lagi aman. Dia mendominasi sekte gurun dengan identitas aslinya. Seseorang telah melemahkan kerahasiaan terisolasi dari dunia. Itulah asuransi yang paling menguntungkan dari Twilight City. Namun, Richard tidak terlalu khawatir. Dia telah mempersiapkan hari ini terlalu lama. Twilight City saat ini dapat menghadapi semua tantangan. Vale setuju, dan Richard tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melanjutkan. Membunuh dewa dapat memberi mereka otoritas. Bukankah ini berarti bahwa dewa yang otoritasnya telah dilucuti masih memiliki sebagian darinya yang disegel di dalam diri mereka, tetapi mereka tidak dapat mendeteksinya sendiri? Atau apakah dewa tidak lagi memiliki otoritas? Apakah karena mereka memiliki hubungan yang dalam dengan otoritas, dapatkah mereka mendapatkan bantuan dari otoritas setelah membunuh mereka? Vale mengerutkan kening dan berkata perlahan, Tuan, apa maksudmu? Biarkan dewa penipu menjelajah sesuai dengan dugaanku. Tetapkan dia wilayah untuk berkhotbah, dan biarkan para pengikutnya terus berdoa. Aku harus tahu apakah para dewa dapat memperoleh kembali kendali atas para pengikut mereka. Richard menghela napas lega. Kita dapat menggunakan para pengikut kita untuk mencoba membiarkan peri malam yang tidak pernah memiliki kekuatan mendapatkan kekuatan. Para dewa yang telah mengendalikan sekte mereka tidak akan tinggal diam. Aku bisa merasakan itu tidak sesederhana itu. Coba gunakan Vina, kau bisa mendapatkan hasil panen yang berbeda. Vale tidak pernah meragukan penilaian Richard. Ia telah menyaksikan bagaimana Twilight City berkembang dari awal yang sederhana. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan dan pengaruh Twilight City telah melampaui impian terliarnya. Tidak seorang pun dapat menentang keinginanmu, tuanku. Richard tidak berkomentar tetapi terus membahas arah situasi di masa mendatang. Saat ini, dia memiliki beberapa kartu truf di tangannya. Masing-masing sangat kuat, namun, orang akan menganggapnya tidak terkendali dibandingkan dengan situasi yang kacau. Seseorang masih harus mempertimbangkan beberapa hal. Tanggal 23 November adalah hari ketiga dari bab kedua era baru. Itulah perebutan kekuasaan. Pertempuran yang mengguncang dunia meletus tanpa peringatan apapun. Alam Dewa Kematian, Skullcracker, memimpin sekelompok kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyerang kota utama yang terkenal dari alam fana, kota badai. Bintang-bintang bersinar, dan dewa utama dari Lawful and Good Camp, kepercayaan dari banyak orang, dewa keadilan, Tyr, menjaga kota ini. Itulah sebabnya perang ini menarik. Banyak orang, Tyr muncul, dan pasukan teratas dari sekte keadilan semuanya menjadi miliknya dan mendengarkan perintahnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Tyr adalah salah satu dari sedikit dewa utama yang dapat mempertahankan reputasi mereka setelah jatuh ke alam fana. Kota badai juga menjadi salah satu kota perwakilan dari sekte baik dan lawful. Namun, sekarang, mayat hidup telah menargetkan kota simbolis ini. Semua orang fokus pada pertempuran ini. Penyebab masalah ini sederhana. Dewa mayat hidup, Skullcracker, merasakan otoritasnya dan muncul di kota badai. Pihak lain mengirim seseorang untuk memintanya, tetapi Dewa Keadilan, Tyr, dengan tegas menolaknya. Akibatnya, Skullcracker yang marah langsung bergabung dengan 3 dewa mayat hidup untuk menyatukan pasukan kerangka dan menyerang kota badai. Otoritas telah menyebabkan perang pertama ini. Lebih jauh lagi, itu adalah perang antara para dewa utama, Lawful and Good Camp, dan para dewa dari Dead Plane.
Para pemain di forum juga berpartisipasi dalam pesta ini. Beberapa melaporkan arah perang tanpa penundaan. Sistem membuka bab kedua, sistem merilis siaran langsung. Itu tidak hanya di bidang dimensi. Pembatasan tidak lagi berlaku pada siaran langsung di Mortal Plane. Richard dapat mengalami bentrokan makhluk paling kuat di dunia. Naga tulang, naga hantu, naga zombie, roh hantu, dan mayat hidup tingkat tinggi lainnya menutupi langit. Di permukaan, penunggang kuda yang mengerikan, penunggang kuda tanpa kepala, penyihir hantu, zombie, dan kerangka membentuk lautan yang luas dan tak terbatas. Jumlah prajurit yang mengerikan membuat bulu kuduk meremang. Sasaran pasukan mayat hidup adalah kota badai. Tembok kota itu tingginya hampir 100 meter, dan cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya melindungi mereka. Peralatan pertahanan kota di tembok kota hampir menekan pasukan itu, dan menara pemanah dan menara sihir yang padat di belakang mereka sebanyak rambut lembu. Para malaikat, Griffin, dan Pegasus di langit menghalangi pandangan mereka, dan aura suci menyebar ke seluruh tanah. Itu sangat kontras dengan mayat hidup yang gelap, membusuk, pucat, dan mematikan. Mereka tampak seperti kejahatan yang bertabrakan dengan cahaya pada pandangan pertama. Namun, siapa yang bisa membedakan siapa yang jahat dan cahaya dalam situasi yang kacau ini? Siapa yang berada di pihak cahaya, penguasa Skullcracker yang ingin mendapatkan kembali otoritasnya atau dewa keadilan yang menolak untuk mengembalikan kekuatannya? Dunia tidak pernah hitam atau putih. Itu adalah abu-abu yang halus. Pertempuran ini lebih dilebih-lebihkan dan gila daripada yang pernah dilakukan Richard. Perang antara kedua dewa telah mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan menggunakan semua cara. Itu masih menakutkan, meskipun dia telah menghadapi para dewa sebelumnya. Pasukan tingkat tinggi seperti malaikat dan naga tulang seperti umpan meriam di medan perang. Jumlah kematian terlalu banyak untuk dihitung. Para transenden dan master legendaris bahkan akan tampak tidak penting dalam pertempuran yang kacau seperti itu. Mereka dapat menghadapi serangan balik musuh yang paling gila jika mereka berani menunjukkan diri. Pertempuran kota Jufeng tampaknya menjadi klakson bab kedua. Pertempuran para dewa kedua dan ketiga meletus. Semua ini adalah perebutan kekuasaan. Setiap pertempuran seperti pusaran air yang luas. Itu menarik perhatian banyak orang. Sesuatu pasti telah memaksa beberapa pemain untuk berpartisipasi terlepas dari keinginan subjektif mereka. Mereka menjadi cipratan kecil di medan perang atau umpan meriam. Situasi menjadi bergejolak, dan sesosok yang terbungkus jubah gelap diam-diam tiba di kota Solan. Sosok itu tampak seperti wanita paruh baya biasa. Wajahnya yang pucat dan kerutan di sudut matanya membuatnya begitu ketika dia memasuki kota, dia bahkan tidak menarik perhatian para penjaga kota. Wanita parubaya itu tidak naik kereta. Sebaliknya, dia mengikuti jalan utama dan perlahan-lahan tiba di kerumunan paling padat di kota Solan. Mata keru itu menjadi tajam ketika mereka melihat gereja di bawah jubah abu-abu gelap. Kuncinya ada di sini. Lolita tidak berbohong padaku, orang-orang percaya tidak boleh melihat satu sama lain saat orang datang dan pergi. Mereka melewatinya dan tidak berhenti. Tidak seorang pun tahu berapa lama telah berlalu sebelum pihak lain kembali sadar. Matanya bergerak sedikit, dan ekspresinya berubah. Aura Dewa Kurcaci yang mengintip ke Sungai Takdir masih hidup. Pihak lain menemukan kuncinya begitu cepat. Pasti telah menemukan lebih banyak hal di Sungai Takdir daripada yang kuduga. Wanita parubaya itu menatap gereja gurun. Dia mengencangkan jubahnya. Dia tidak melangkah ke dalamnya dan berbalik untuk pergi. Namun, orang-orang yang lewat dapat merasakan bahwa langkah kaki pihak lain itu sangat sederhana. Seolah-olah mereka telah menerima kabar baik. Roda takdir telah berputar. Kota di tepi gurun ini akan menjadi pusat dunia. Kuncinya, aku ingin tahu apa yang akan terjadi di balik pintu itu. Apa yang akan terjadi di era baru? Apakah kita jiwa-jiwa tua masih memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dalamnya? Wanita parubaya itu berjalan ke gang dan menghilang ke kerumunan. Tidak ada yang memperhatikan kemunculan yang begitu tiba-tiba. Dan tidak ada yang peduli dengan orang biasa seperti itu. Wanita parubaya itu menghilang tak lama kemudian, dan kerumunan tiba-tiba menjadi riuh. Dia menatap langit tempat wanita itu berhenti dengan fanatik tadi dengan tatapan. Yang mulia, Dewa Gurun yang agung, para pengikut setia Anda berdoa kepada Anda. Tuhan, para pengikut sekte Gurun berlutut di tanah dengan rendah hati dan memberi hormat dengan saleh.
Para pengikut memenuhi jalan-jalan lebar saat mereka berlutut di tanah. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Richard mengabaikan para pengikut dan melihat ke bawah ke tanah dengan ekspresi serius. Patung kurcaci di tangannya memancarkan cahaya suci yang redup. Itu sangat menarik perhatian. Yang Mulia Pham, apakah Anda menemukan keberadaan orang itu? Di dalam patung kurcaci, di atas takhta, Dewa Kurcaci yang sedang tidur telah terbangun di beberapa titik. Pada saat ini, orang penting kelas atas yang telah bertahan hidup bertahun-tahun yang lalu ini memiliki ekspresi bingung. Itu auranya, tetapi jika itu dia dan dia tidak ingin melihat dunia, tidak ada yang bisa menemukannya. Richard mengerutkan kening. Yang Mulia Pham, bisakah Anda memberitahu saya siapa keberadaan itu? Dia baru saja menangani masalah administratif di Sekte Gurun ketika Dewa Kurcaci tiba-tiba terbangun dan dengan gugup memberitahunya bahwa seorang jagoan telah muncul di luar gereja dan memintanya untuk datang dan menyambutnya. Namun, dia tidak datang. Dewa Singgasana Ilahi dan Dewa Kurcaci mengenakan jubah bulu burung yang indah dan cincin yang dipenuhi batu permata. Itu mengungkapkan sedikit makna yang tidak dapat dipahami di matanya yang dalam. Sar, Dewi Kegelapan, Sisi Gelap dan Bayangan Dunia. Dua dewa kuno lahir pada saat yang sama dengan Dewi Cahaya di awal penciptaan. Keberadaannya bahkan lebih kuno dari para dewa kuno. Lebih jauh, Sar tidak pernah kehilangan kekuatannya selama kekacauan. 3 generasi telah menggantikan Dewi Cahaya. Tapi Yang Mulia Sar tetap sama. Richard terkejut. Sar, dia bukan sembarang Tom, Dick, atau Harry. Dia adalah orang penting yang hebat dengan nama dalam mitos penciptaan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sebelum Hari Bintang, orang penting seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan dewa manapun di bawah level dewa utama. Bahkan para dewa utama dari berbagai cabang dewa harus membungkuk dengan rendah hati di depan pihak lain. Orang-orang mengenalnya sebagai eksistensi pamungkas yang paling perkasa di penguasa neraka ke-9, era cemerlang, Asmodes. Dia harus menjaga rasa hormat yang cukup padanya. Orang seperti itu tiba-tiba muncul di kota Solan, di depan Sekte Gurun, dan bahkan berhenti cukup lama. Apa yang ingin dilakukan pihak lain? Richard merenung dan merasakan tekanan meningkat. Seorang jagoan pasti menyukai Sekte Gurunnya. Dewa Kurcaci merasakan suasana hati Richard. Dia menghiburnya, tidak perlu gugup. Yang Mulia Sar selalu baik dan ramah. Dia bisa melakukan banyak cara jika dia ingin menyakitimu. Jangan meragukan keberadaan yang telah bertahan sejak awal penciptaan. Richard memikirkan Dewi Kegelapan. Dia telah membantai lebih dari 100 dewa dalam mitos penciptaan dan tidak bisa berkata-kata. Dewi Kegelapan, dan kau mengatakan padaku dia baik. Yang Mulia Pham, bolehkah aku tahu mengapa Yang Mulia Sar datang? Dewa Kurcaci tanpa sadar duduk tegak dan dengan sungguh-sungguh menatap kehampaan. Mungkin dia merasakan aura kuncinya. Sebuah pergolakan besar akan muncul, dan era baru akan muncul dalam kekacauan. Kuncinya akan membuka pintu menuju era baru. Richard mengerutkan kening. Ini bukan pertama kalinya kau menyebutkan kuncinya. Bukankah kuncinya adalah Grace Mainland Overlord? Mengapa dia datang ke kota Solan untuk mencari? Tatapan Dewa Kurcaci membawa makna yang dalam. Grace Mainland Overlord adalah kuncinya. Jadi, bukankah kau Grace Mainland Overlord? Richard menyipitkan matanya. Maksudmu, akulah kuncinya. Dewa Kurcaci mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa kuncinya bukanlah sebuah objek. Sebaliknya, itu mengacu pada pembukaan era baru. Satu-satunya hal yang bisa kita pastikan adalah bahwa Grace Mainland Overlord akan membuka pintu menuju era baru. Sulit untuk mengatakannya, apakah kau adalah kuncinya atau bukan. Karena kamu bukan satu-satunya. Lagi pula, menjadi kunci belum tentu merupakan hal yang baik. Richard merasa sedikit lebih percaya diri. Hal terakhir yang akan dilihatnya adalah seseorang berkata bahwa dia memikul tanggung jawab yang berat dan memintanya melakukan apapun yang dia inginkan. Alur drama rumah tangga ini membuatnya kesal. Lalu mengapa Yang Mulia Sar memilih kota Solan dan datang ke gereja Gurun? Karena kamu adalah King Qiu, penguasa daratan Grace yang terkuat. Kamu adalah penguasa daratan Grace pertama yang memperoleh kekuatan dan mengendalikan alam El. Kamu memiliki pengaruh yang tak terbayangkan pada penguasa daratan Grace. Penguasa daratan Grace akan membuka era baru. Bukankah kamu yang memiliki peluang tertinggi? Bukan hanya kamu, pasti ada dewa yang mengintai di sekitar penguasa daratan Grace yang telah memperoleh otoritas.
Richard terdiam dan dengan serius mempertimbangkan pro dan kontra dari masalah ini. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apa yang disebut era baru itu. Otoritas baru, dewa baru, aturan baru, atau dunia baru. Aku tidak mengerti, aku tidak bisa mengetahuinya. Keduanya berbincang. Sar, Dewi Kegelapan yang telah berubah menjadi manusia biasa, diam-diam tiba di sebuah bar yang tidak mencolok di kota Solan. Pihak lainnya mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. 5 orang di dalam berdiri serempak. Richard duduk di sebuah ruangan yang luas. Dia memegang patung Dewa Kurcaci. Dia menatapnya dengan ekspresi samar. Dia linglung. Itu adalah patung setinggi 10 meter yang terbuat dari pasir. Patung itu memancarkan perasaan yang sangat suci, meskipun penampilannya kabur. Patung ini dulunya adalah patung Dewa Gurun. Tentu saja, sekarang menjadi miliknya. Sekte Gurun sangat menarik. Para dewa ingin menunjukkan wajah mereka kepada para pengikut mereka sepanjang hari untuk memperdalam kesan mereka tentang para dewa, tidak seperti dewa lainnya. Di Sekte Gurun, patung itu seperti gurun. Itu memberi orang rasa hormat yang misterius. Itulah sebabnya patung itu tidak memiliki wajah. Richard mengendalikan sekte itu. Dia tidak menyingkirkan patung itu. Dia memiliki pikiran yang lebih unggul terhadap Sekte Gurun yang baru diperoleh. Itu adalah wilayahnya, dan perintahnya adalah satu-satunya aturan. Dia adalah satu-satunya suara di seluruh Sekte Gurun, meskipun baru 1 atau 2 minggu. Itu tidak berlebihan. Kendalinya atas Sekte Gurun lebih unggul daripada Twilight City. Sekte itu adalah pasukan khusus. Inti dari segalanya berasal dari para dewa, dan Richard adalah intinya. Yang Mulia Fam, kekacauan menyebar. Apakah hukum dunia telah membebaskanmu dari belenggunya? Dewa Kurcaci masih bertanya-tanya mengapa Sar, Dewi Kegelapan, datang. Dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar ketika mendengar ini. Hukum dunia belum menghilangkan belenggu di tubuhku, meskipun aturannya telah berubah. Aku belum bisa meninggalkan patung itu. Hanya ketika era baru tiba dan sistem menyegarkan aturan, seseorang dapat menghapus batasan sebelumnya. Tatapan Richard halus. Yang Mulia Fam, mengapa kamu terjebak di sini? Dewa Kurcaci tampak bingung. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Sebelum pertempuran pertama para dewa, aku secara tidak sengaja memasuki sungai takdir dan mengintip ke seluruh pesawat. Nasib melahapku, dan hukum dunia menolakku. Itu memandangku dengan permusuhan oleh keinginan dunia. Aku menggunakan bahan-bahan yang aku peroleh dari kekosongan kekacauan primal sebagai fondasi untuk menempa patung ini dan menyimpannya di sini. Kebencian dan pengekangan kehendak dunia hanya dapat membebaskanku ketika sistem mengubah aturan. Ekspresi Richard berubah setelah hening sejenak. Bisakah kau melawan kekuatan Dewi Kegelapan Sar jika kau membebaskan diri? Orang bisa tahu apakah Dewa Kurcaci itu gila atau tidak. Dari semua orang yang dapat kau lawan, kau ingin aku bersaing dengan Sar. Richard mengerti apa yang terjadi. Dia hendak menghibur Fam ketika dia mengatakan sesuatu yang membuatnya membeku. Aku hampir tidak bisa melakukannya jika aku hanya menghalangi Yang Mulia Sar. Tapi menang hanyalah mimpi. Dewa Kurcaci mengusap hidungnya dan mendesah. Hanya Asmodes yang mengendalikan neraka Nid di seluruh multiverse. Dia adalah iblis kuno. Dia tidak akan berani mengatakan dia bisa mengalahkan Yang Mulia Sar. Asmodes tidak bisa membunuh agar dia membunuh Yang Mulia Sar. Dewa pendek itu mengenakan jubah sayap burung yang indah dan cincin berisi batu permata. Richard fokus padanya. Ekspresinya menjadi sangat menarik. Ya Tuhan, ketika aku menyebut Sar tadi, kau tampak seperti bisa mati. Tapi sekarang kau memberitahuku bahwa kau bisa menghentikan seorang dewi yang telah ada sejak awal dunia. Sial, jadi kau bos besar utama, kan? Si jagoan sebenarnya ada di sisiku. Seperti yang diharapkan, akal sehat tidak bisa menilai siapa yang bisa memata-matai sungai takdir dan tidak mati. Dewa Kurcaci merasakan suasana hati Richard. Dia agak waspada. Biarkan aku memberitahumu, jangan menyinggung Yang Mulia Sar karena ini. Aku tidak akan menjadikannya musuh. Dan itu sebelum hukum mengikatku. Sar bisa menghancurkanku dengan satu jari. Richard mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak akan mencari masalah dengan orang penting seperti Sar tanpa alasan. Kalau begitu, dia tidak akan menjadi kambing hitam yang akan disembelih. Siapapun yang ingin memata-matai Twilight City, harus bersiap kehilangan gigi. Richard menjadi tenang, matanya penuh pertimbangan saat berbicara. Yang Mulia Fam,
Otoritas sekarang tersedia bagi siapa saja untuk diperebutkan. Apakah Anda membutuhkan kekuatan untuk melindungi diri sendiri? Saya dapat mengatur seseorang untuk membantu Anda menemukan otoritas yang Anda inginkan jika Anda membutuhkannya. Richard mengendalikan asosiasi pemain L dan aliansi L. Selain itu, jutaan pemain di L telah bergabung langsung dengannya. Tidak sulit untuk menemukan otoritas yang telah dipublikasikan. Dewa Kurcaci berbicara dengan nada yang rumit. Saya tidak menyangka Anda akan tumbuh setinggi itu dalam waktu kurang dari 2 tahun, meskipun saya sangat menghargai Anda. Otoritas, itulah kekuatan aturan. Mengapa Anda mengatakan itu seperti kerikil di tanah? Richard tersenyum. Bukankah ini berarti investasi SAR tidak salah? Dia tidak menyangka bisa mengendalikan kekuatan yang begitu besar dalam waktu yang singkat. Kehalusan dari permainan bola salju adalah bahwa setelah bola salju menggelinding sampai batas tertentu, setiap langkah maju mungkin lebih dari jumlah 100 atau 1000 pada tahap awal. Dia menang, dan dia tidak melewatkan satu kesempatan pun. Richard kemudian mendirikan Twilight City. Dewa Kurcaci mendesah. Tatapannya menjadi dalam. Situasinya akan semakin bergejolak, tetapi ini adalah krisis bagi orang luar, belum tentu untukmu. Ambil kesempatan ini untuk mempercepat perluasan dan memperkuat dirimu. Hanya kekuatan yang menjadi fondasi dari segalanya. Jangan pernah sombong dan berpuas diri. Ada banyak sekali keberadaan yang kuat di dunia ini. Seseorang bahkan tidak dapat menghitung SAR seperti dewa kuno dengan 2 tangan. Nada suaranya terdengar sedikit lebih rendah. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa melihat dimulainya era baru. Jiwa-jiwa tua dan membusuk seperti kita dapat mencapai dunia baru. Tetapi masih ada harapan apapun yang terjadi. Aku sedikit lelah. Kamu dapat membangunkanku jika keberadaan yang tak terkalahkan muncul. Dewa Kurcaci menutupi wajahnya dan perlahan menutup matanya. Dia tertidur lagi. Richard menarik kekuatan psikisnya. Dia terdiam sesudahnya. Dewa Kurcaci adalah kartu truf yang kuat yang telah memecahkan banyak masalah baginya. Richard tidak menyangka dia akan mengatakan bahwa dia bisa menolak keberadaan seperti SAR, meskipun dia telah memikirkan tentang kekuatan dan teror dari orang penting ini. Bukankah ini berarti Kurcaci ini bisa bertukar beberapa gerakan dengan Asmodes? Orang penting macam apa ini? Richard mengambil sebuah harta karun. Richard dalam suasana hati yang baik. Dia berdiri dan meregangkan tubuh dengan nyaman. Dia langsung pergi ke gereja sesudahnya. Para penganutnya menggenggam tangan mereka dan menundukkan kepala mereka dalam doa yang khusyuk. Mereka merasakan aura yang membuat mereka memuja. Mereka secara tidak sadar mengangkat kepala mereka dan segera jatuh ke dalam kegilaan ketika mereka melihat sosok yang diselimuti pasir kuning. Doa-doa terdengar semakin keras. Richard merasakan emosi para penganutnya. Dia terus berada dalam suasana hati yang baik. Dengan cara apa lagi dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan iman daripada menerima doa para penganutnya secara langsung. Dia diam-diam membuka panel atributnya ketika para penganutnya terus beribadah. Dia menatap kolom otoritas untuk waktu yang lama. Desert Authority, 30%. Divine Rival, Power of Fight, 120.000. Panel status kekuatan iman hanya muncul setelah dia menguasai Desert Sect dan memperoleh pengakuan dari para penganutnya. Kekuatan iman itu perlahan tumbuh. Jutaan penganut di kota Solan berdoa siang dan malam. Mereka telah mengumpulkan 120.000 penganut. Tentu saja, ini karena dia telah menggunakan Divine Rival berkali-kali. Namun, kekuatan iman adalah kekuatan yang sulit untuk dikumpulkan secara umum. Itu juga bisa menjelaskan mengapa para dewa memperlakukan penganut mereka sebagai sumber kehidupan mereka. Richard mengakui pemujaan para pengikutnya. Rebecca diam-diam kembali ke keluarganya dari tanah abadi Frost di wilayah Frostwolf. Adipati Agung Frostwolf di kota Solan mendengar berita itu. Itu mengejutkannya. Adipati Agung menyambut Richard. Ekspresi tidak sabar Adipati Agung membuat beberapa pelayan di sampingnya bingung. Adipati Agung, ini hanya kepulangan nona muda seperti biasa. Mengapa Anda begitu senang? Dia biasanya pulang ke rumah dan pergi selama 2 bulan. Dia kembali terakhir kali untuk membahas sesuatu isinya penuh dengan kekhawatiran. Rebecca berhasil menembus legenda di tanah abadi Frost dan menjadi pewaris berikutnya dari Adipati Agung Frostwolf. Selain itu, Adipati Agung Frostwolf secara resmi menyerahkan keluarga Frostwolf kepadanya pada tanggal 1 Desember. Berita ini mengejutkan Richard. Gadis yang sombong itu dapat mengambil alih keluarga Frostwolf. Itu tidak mengejutkannya. Dia telah menjadi legenda dalam waktu yang singkat.
Itu mengejutkannya. Astaga, dia pikir dia sudah lebih maju dari yang lain. Namun dia berbalik dan menyadari bahwa semua orang di sekitarnya berkembang dengan kecepatan yang berlebihan. Tidak ada yang lemah. Adipati Agung Frostwolf secara samar-samar menyebutkan pernikahannya dengan Rebecca dalam surat itu selain dari keberhasilan Rebecca menembus legenda. Rebecca dapat menjadi wanitanya selama dia setuju. Dan klan Frostwolf akan menjadi mahar Rebecca. Keturunan mereka dapat secara langsung mengendalikan keluarga Frostwolf. Peluru berlapis gula yang telanjang. Apakah kamu menggunakan ini untuk menantang kelemahanku? Rebecca menyiapkan dan menandatangani surat dan menyuruh seorang pelayan mengantarkannya kepada Richard sehari setelah dia menerima surat dari Adipati Agung. Surat Rebecca jauh lebih tertutup daripada surat Grand Duke of Frostwolf. Pertama, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dan samar-samar mengucapkan beberapa patah kata kerinduan. Kemudian, gayanya berubah menjadi Eternal Land of Frost. Rebecca memberitahu dia bahwa dia telah memperoleh warisan yang luar biasa di Eternal Land of Frost dan telah menembus legenda. Sekarang, dia secara resmi bertanggung jawab atas keluarga Frostwolf. Dia telah memenuhi keinginan terakhir ibunya. Selanjutnya, dia harus melaksanakan rencana monumental yang membutuhkan banyak sekali biji. Dia berharap untuk menggunakan urat mineral di Eternal Land of Frost milik Twilight City. Grand Duke of Frostwolf mengunjungi Twilight City dan berjanji kepada Richard untuk memberinya setengah dari urat mineral di Eternal Land of Frost asalkan dia mengirim pasukan untuk membantu keluarga Frostwolf melawan musuh-musuh undead. Undead itu bisa menjadi dewa vermin tanah hukum yang dilanggar. Siapa yang tahu? Dia telah bersumpah untuk tidak menjadi musuhnya dan hanya menggunakan token untuk menyelamatkan keluarga Frostwolf dari bahaya. Dia telah menempatkan undead di tepi keluarga Frostwolf. Itu melindungi mereka. Masalah ini sangat penting, dan Rebecca menekankannya berulang kali. Dengan berani dan halus, ia menulis bahwa ia menyetujui lamaran pernikahan yang disebutkan ayahnya di akhir suratnya. Richard selesai membaca surat itu dan mengingat saat pihak lain telah menempuh perjalanan ribuan mil ke padang pasir kematian untuk meminta bulu kelinci naga api, dan ia merasa sedikit emosional. Rebecca akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Klan Frostwolf sudah berada di bawah kendalinya. Senang rasanya menyaksikan mimpi orang lain menjadi kenyataan. Namun, Rebecca telah menyebutkan dalam surat itu bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang istimewa. Jadi dia agak penasaran. Apa yang bisa membuat pihak lain menjadi serius dan tidak ragu untuk meminta urat mineral darinya. Dia belum lama berhubungan dengan Rebecca, tetapi gadis yang sombong itu bukanlah seseorang yang akan dengan santai meminta bantuan. Richard merenung sejenak. Dia langsung membalas dan menyerahkannya kepada utusan keluarga Frostwolf. Dia meminta pelayan untuk menyerahkannya, terutama kepada Rebecca. Suasana hati Rebecca langsung melambung setelah dia menerima surat itu. Surat itu hanya menulis beberapa hal. Itu hanya menyoroti satu hal. Apapun yang kamu lakukan, lakukan saja. Datanglah ke Twilight City kapan saja kapanpun kamu membutuhkan bantuan. Dia benar, Lord Richard masih Lord Richard, dan dukungannya untuknya tidak pernah berubah. Pada tanggal 1 Desember Rebecca mewarisi gelar Grand Duke of Frostwolf di hadapan semua orang sebagai saksi di keluarga Frostwolf, menjadi Grand Duke kedua dalam sejarah. Perlu disebutkan bahwa warisan Adipati Agung tidak berlaku untuk Kekaisaran Es. Setiap Adipati Agung bagaikan raja di negara kecil dan memiliki otonomi yang signifikan. Rebecca memangku jabatan Adipati Agung dengan bantuan Adipati Agung Frostwolf. Dia menghabiskan waktu seminggu untuk sepenuhnya mengendalikan semua kekuasaan dalam keluarga. Pada tanggal 10 Desember Rebecca melakukan sesuatu yang membuat hati seseorang bergetar. Dia menyerang wilayah Adipati Agung Sonai. Adipati Agung ini menyimpan dendam terhadap keluarga Frostwolf. Dia memimpin pasukan dan menerobos masuk ke kota Sonai hanya dalam waktu seminggu. Dia membunuh Adipati Agung Sonai dengan tangannya sendiri di bawah pengawasan banyak orang. Keluarga Frostwolf menghancurkan keluarga Sonai dan mencaplok wilayah mereka. Dan kontributor utama dari semua ini adalah pasukan luar biasa yang dibawa Rebecca dari Tanah Abadi Frost. Baju zirah tebal melindungi mereka. Jumlah mereka melebihi 10 legiun. Rebecca menuju ke utara menuju ibu kota Kekaisaran Es dengan kemenangannya sebagai fondasi. Situasinya kacau, dan beberapa orang memperhatikan pergerakan Kekaisaran Es. Namun, hal itu bagaikan sambaran petir dari planet biru bagi Kekaisaran Es.
Rebecca telah menaklukkan wilayah kekuasaan dua Adipati Agung berturut-turut dalam waktu setengah bulan. Ia menyapu bersih keluarga mereka. Ia melihat peta militer. Totem keluarga Frostwolf menduduki wilayah kekuasaan tersebut. Para bangsawan Kekaisaran Es terkejut saat mengetahui hal itu. Pewaris baru keluarga Frostwolf tidak hanya ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Ia menginginkan seluruh Kekaisaran Es. Dia mengangkut sumber daya yang diperolehnya dari perang ke garis belakang dan mengubahnya menjadi pasukan yang lebih kuat. Kekuatan Rebecca membengkak semakin dia bertarung. Nama-nama baru diwariskan di Ice dan Empire. Mereka adalah Warlord dan Grand Duke, atau seorang ratu yang ingin merebut tahta. Richard tidak keberatan dengan Ice Empire sepanjang waktu. Dia menerima berita pada tanggal 15 Desember. Itu mengangkat semangatnya, nada suaranya agak halus. Maksudmu? Kau merasakan doa para pengikutmu. Vina mengangguk penuh semangat. Tuan, benar sekali. Aku merasakannya. Richard membuka panel atribut karakter dan fokus pada salah satu kolom. Otoritas, musik 0,1%. Kekuatan iman, 100. Richard mengonfirmasinya, dan suasana hatinya langsung melambung. Pikirannya benar. Para dewa dapat mengandalkan para pengikut mereka untuk mendapatkan otoritas jika mereka kehilangan kekuatan dan salah satu dari mereka menyebarkan aturan ke seluruh dunia. Itu hanya 0,1% yang lemah dan merupakan otoritas kelas 2. Tapi itu adalah langkah yang ganas. Itu berarti idenya benar. Dia dapat melakukan lebih banyak pengaturan seputar ini setelah eksperimen. Berhasil. Richard menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Dia menatap peri malam di depannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Vina, jangan simpan kekuatan iman yang telah kau peroleh selama periode ini. Kembalikan semuanya kepada para pengikut. Sekarang, yang perlu kau lakukan adalah memperdalam iman para pengikutmu. Richard adalah tuannya. Kepercayaannya pada Richard akan memengaruhi kepercayaan mereka padanya. Itulah sebabnya dia berani mengusir Vina. Orang-orang percaya seringkali percaya pada banyak dewa dalam satu sistem dewa atau bahkan pada beberapa dewa dari kubu yang sama. Misalnya, mereka percaya pada Dewi Panen Besar, Dewa Keadilan, Dewa Matahari, dan seterusnya. Kepercayaan-kepercayaan ini tidak saling bertentangan. Namun, orang-orang percaya yang percaya pada banyak dewa hanya bisa bersikap dangkal. Hanya dengan percaya pada banyak dewa, sistem dewa tidak akan memengaruhi kedalaman kepercayaan mereka. Vina menjawab dengan hormat. Dia berbicara dengan ragu-ragu. Richard mengangguk. Tidak buruk. Sudah waktunya. Apakah kamu siap? Saya telah mempersiapkan ini selama beberapa bulan terakhir. Kalau begitu, mari kita mulai. Richard setuju. Keesokan harinya adalah tanggal 16 Desember. Dewa Gurun yang agung, Dewa Musik dan Tari, yang mulia Vina, akan muncul di hadapan gereja Gurun. Berita bahwa dia akan menyanyikan himne untuk Dewa Gurun yang agung menyebar ke seluruh kota Solan. Itu menarik banyak orang percaya. Hari itu, orang-orang percaya menjadi gila ketika mereka melihat Vina yang suci dan anggun. Dia adalah seorang dewi. Kapan mereka akan melihat dewi mereka bernyanyi dalam hidup mereka? Orang-orang dengan hati-hati berlatih tari dan pertunjukan lagu. Vina memimpin para pengikut untuk berdoa dengan khusyuk. Dia telah mengatakan ini dalam rekaman musik peri. Vina pergi dengan tenang setelah berdoa. Hanya banyak pengikut yang tenggelam dalam sosok dan nyanyian yang indah yang tertinggal. Vina muncul di hadapan gereja Gurun selama seminggu. Itu telah membuat gereja Gurun menjadi kota paling ramai di Solan. Beberapa hari kerja keras telah berlalu. Otoritas musik Vina telah meningkat dari 0,1% menjadi 0,5%, dan otoritas tari telah muncul. Sar, Dewi Kegelapan, melihat semua ini. Dia bersembunyi dalam kegelapan. Sosok lain muncul di sebuah kedai yang tidak dikenal. Sar berubah menjadi wanita parubaya. Dia mengenakan jubah abu-abu dan duduk dengan tenang di tengah. 5 sosok asli kini telah menjadi 6. Dari sudut pandang biasa, ketujuh orang ini berbeda dari Sar. Mereka kabur, dan tidak mungkin untuk mengetahui asal-usul mereka dari penampilan mereka. Tetapi tidak peduli siapa itu, mereka semua menghormati Sar. Nona Malam. Jejak kuncinya semakin jelas. Haruskah kita mengambil tindakan? Sar menoleh untuk melihat pembicara. Dia perlahan berbicara. Tindakan, apa yang akan kamu lakukan? Kegelapan yang kabur berkata dengan dingin. Kita akan menemukan cara jika kita mengendalikannya. Wajah Sar menunjukkan sedikit ejekan. Bodoh.
Katakan itu lagi, dan aku akan mengambil otakmu. Enyahlah, cacing tanpa otak tidak pantas duduk bersamaku. Pria gelap yang berbicara itu membeku. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani lagi. Sar berbicara dengan tenang. Apakah kamu tahu cara menggunakan kunci untuk membuka pintu ke era baru? Apakah kamu tahu metode lain apa yang disembunyikan pihak lain? Penguasa daratan Grace itu memiliki tanda bulan merah di tubuhnya. Apakah kamu pikir kalian tikus God yang telah kehilangan otoritas memiliki kekuatan untuk menghadapi bulan merah? Dewi Kegelapan terdiam setelahnya. Akhirnya, dia menghela nafas dan berbicara tanpa daya. Lalu bagaimana menurutmu? Tunggu, mata Sar berbinar. Tunggu saat itu. Lagi pula, kamu tidak perlu masuk jika ingin bergerak. Aku sudah bisa merasakan aura Asmodes. Iblis kuno itu juga telah menyusup ke kota Solan. Apa, Asmodes juga ada di sini? Berita itu mengejutkan kelima bayangan hitam yang kabur. Mereka saling memandang dan merasakan ketakutan satu sama lain. Siapa Asmodes? Dia adalah penguasa neraka ke-9. Para dewa mengakui dia sebagai yang terkuat di era cemerlang. Tidak ada yang lain. Beberapa bahkan menduga bahwa dia telah mencapai level dewa penciptaan. Semua orang menatap gereja gurun yang ramai ratusan meter jauhnya melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit. Suasana di ruangan itu khusyuk. Pria parubaya di tengah kerumunan itu terdiam lama sebelum dia perlahan berbicara. Ada berita beberapa hari ini. Pihak lain berbicara. Aura jahat yang membuat orang gemetar segera memenuhi ruangan. Salah satu dari 3 bahasa jahat adalah bahasa neraka. Namun, sosok seperti manusia lainnya tidak bereaksi sedikit pun ketika mereka mendengar kata-kata jahat yang dapat mengubah manusia menjadi setan. Tuanku, Dewa Matahari, dan Dewi Cahaya memasuki kota Solan bersama kemarin. Di paling kiri, sosok berwajah kaku melangkah maju dan melaporkan. Postur dan tindakan pihak lain yang bengkok membuat orang berpikir dia memakai kulit. Sepertinya dia tidak terbiasa dengan tubuh ini. Ada pesaing yang berkembang di kota sekarang. Haruskah kita mengambil tindakan terlebih dahulu? Pasukan neraka ke-9 siap menyerang. Mereka dapat meratakan kota ini kapan saja. Kita harus memegang kunci itu di tangan kita. Di balik kemilau cahayamu, tak seorang pun dapat menahan pasukan neraka ke-9. Ia selesai berbicara, dan sosok-sosok yang tersisa memperlihatkan tatapan membara. Tuanku, mohon berikan perintah. Penguasa di depan mereka adalah penguasa neraka ke-9. Ia adalah eksistensi terkuat di dunia. Asmodes. Hanya nama ini saja dapat membuat para dewa gemetar. Kekuatan penguasa ini masih tak terduga bahkan jika hukum dunia telah berubah. Asmodes telah berubah menjadi pria parubaya dan menunjukkan ekspresi halus. Dewi Kegelapan dan Dewa Matahari tidak akan menyelinap ke kota jika pasukan itu dapat menyelesaikan semua masalah. Perubahan di dunia sulit diprediksi. Yang dapat kita lakukan hanyalah menunggu. Aku menunggu saat itu tiba. Seorang penguasa iblis mengendalikan masing-masing pasukan neraka ke-9 dari jurang. 9 sosok di belakangnya mengendalikan 9 tingkat neraka. Masing-masing adalah dewa jahat yang terkenal. Namun, ia tidak memiliki sedikit pun keyakinan. Banyak variabel dapat muncul jika mereka bertindak gegabah pada pergantian era baru dan lama. Dia tidak bisa menerima kesalahan apapun. Sekarang, itu bukan lagi dunianya. Raja Iblis terdiam. Dia mendesah dan mengangguk dengan hormat. Sesuai keinginanmu, tuanku. Neraka berbeda dari jurang yang kacau. Di sini, neraka melambangkan ketertiban. Para iblis superior memiliki kendali mutlak atas para iblis inferior. Penguasa absolut dari seluruh neraka ke-9 adalah Asmodes. Perintahnya adalah satu-satunya arahan bagi semua iblis untuk maju. Tidak peduli berapa banyak keberatan yang ada, selama Asmodes berbicara, mereka harus berhenti berdebat dan melaksanakan perintah itu. Itu adalah iblis. Kejahatan yang mengikuti aturan. Kehidupan jahat yang membuat banyak orang gemetar. Asmodes tidak berbicara lagi. Matanya yang redup menatap keluar jendela ke gereja gurun lagi. Cahaya di matanya berubah semakin suram. Mereka memancarkan emosi yang sulit dipahami oleh orang luar. Dia tidak akan pernah tertinggal dari orang lain, tidak peduli bagaimana dunia berubah. Selamanya, itu karena dia adalah Asmodes. Dia adalah dewa abadi, yang pernah bertarung dengan dewa pencipta. Richard telah waspada terhadap arus bawah di kota Solan sejak Sar, Dewi Kegelapan, muncul. Dia merasakan beberapa keberadaan perkasa memata-matai sekte gurun dengan perhatian ekstra.
Namun, pihak lain bersembunyi dalam-dalam. Richard tidak bisa mengorek lebih jauh. Dia hanya bisa menyerah pada akhirnya. Waktu berlalu hingga tanggal 25 Desember. Arus bawah di kota Solan bahkan lebih bergejolak. Richard bahkan melihat para dewa sistem Dewa Orc muncul di luar gereja gurun pada hari ini. Itu membuatnya merasa badai akan datang, meskipun mereka menghilang dengan cepat. Suasana yang tidak nyaman memenuhi kota Solan. Richard hendak memberi perintah untuk menyelidiki secara diam-diam gerakan-gerakan abnormal lainnya di kota Solan ketika dia tiba-tiba merasakan aura khusus. Dia segera memanggil beberapa uskup dari Sekte Gurun dan memberitahu mereka untuk mengawasi sekte tersebut sebelum mereka merobek kekosongan dan menghilang dari kota Solan. Aura Richard menghilang, dan para dewa yang tersembunyi di setiap sudut menoleh dan menatap Sekte Gurun. Tatapan mereka berbeda. Penguasa daratan Grace itu, apakah dia sudah pergi? Arus bawah langsung melonjak dan hampir muncul di tempat terbuka. Richard masih diam-diam menyembunyikan dirinya pada akhirnya. Waktunya belum tiba. Dia meninggalkan kota Solan dan diam-diam muncul di langit di atas tanah abadi. Dia mengabaikan pesawat pribadi miliknya. Baru saja, dia merasakan gerakan-gerakan aneh di tanah abadi, itulah sebabnya dia pergi begitu cepat. Dia memasuki tanah abadi, dan persepsinya segera menyebar ke seluruh pesawat. Dia merasakan kemahatauan dan kemahakuasaan. Dia bahkan dapat memobilisasi kekuatan planar untuk merobek bumi dan menghancurkan gunung-gunung dengan satu pikiran. Perasaan ini memabukkan. Diameter Eternal Land telah meluas hingga lebih dari 100 km setelah lebih dari setengah tahun melahap. Itulah data dari 2 bulan lalu. Richard telah mencapai kisaran ini, dan laju pertumbuhan melambat. Namun, kecepatan Eternal Land melahap kekuatan planar tidak melambat. Sebaliknya, kecepatan itu meningkat. Itu menarik. Naga Plain seperti sapi perah yang akan dihisap sampai kering. Kekuatan planar tanah abadi akhirnya mencapai titik kritis setelah 2 bulan. Sesuatu yang ajaib terjadi beberapa saat yang lalu. Seluruh bidang itu seperti telur yang baru saja menetas. Itu menjadi kehidupan yang benar-benar baru. Itu memberinya perasaan kuat dan vitalitas. Indra Richard menyelidiki lebih dalam. Dia menemukan tingkat perubahan yang lebih dalam. Bumi bergemuruh. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di area inti tanah abadi. Kemudian, tunas hijau tumbuh darinya. Tunas yang lembut muncul, dan seluruh tanah abadi seperti tepian sungai. Angin musim semi bertiup. Bercak-bercak besar tunas hijau berkecambah dari tanah. Awalnya itu adalah campuran tanah hitam keabu-abuan dan bebatuan. Angin musim semi menyelimuti seluruh bidang. Tanah tandus lebih dari 100 km diwarnai hijau. Pemandangan ini seperti keajaiban. Tunas-tunas lembut di tengah tumbuh dengan kecepatan yang berlebihan. 10, 20, 100, 200 meter. Mereka tumbuh hingga ketinggian 1000 meter sebelum perlahan-lahan berhenti. Batang pohon yang kokoh itu seperti gunung. Dan cabang-cabang dan daun-daun yang lebat menutupi separuh langit. Itu makmur. Benih pohon dunia. Jantung Richard berdebar kencang. Kegembiraan memenuhi matanya. Setahun penanaman telah berlalu, dan benih kering pohon dunia akhirnya menembus tanah. Richard telah memperolehnya dari pemain, Steamet Bunlover. Selain itu, pertumbuhan pihak lain dilebih-lebihkan. Itu telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi setelah setahun akumulasi. Emosinya berfluktuasi. Benih pohon dunia bergoyang sedikit, dan daunnya diam-diam memancarkan bintik-bintik cahaya bintang. Cahaya bintang jatuh dan bergabung ke tanah abadi. Richard segera merasakan kekuatan tak terlihat telah memperkuat penghalang bidang tanah abadi. Itu menjadi lebih kokoh. Kekuatan penghalang bidang telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam waktu kurang dari 3 menit. Penghalang bidang tanah abadi awalnya setipis selembar kertas. Legenda dapat merobeknya sesuka hati. Benih pohon dunia membaptisnya dan telah berubah dari selembar kertas menjadi pintu keamanan bank. Itu hampir tidak bisa dihancurkan. Benih pohon dunia berkecambah di tanah abadi dan masih menyerap energi dari kekosongan kekacauan untuk mengisi kembali tanah abadi. Itu bahkan membuat Richard lebih bersemangat. Tanah abadi tidak akan berhenti di situ hanya dengan mengandalkan benih pohon dunia jika alam naga tidak melahap mereka di masa depan. Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berkultivasi begitu lama dan akhirnya memperoleh hasil. Itu sulit. Dia pikir transformasi tanah abadi telah berakhir, dan situasinya berubah lagi. Retakan spasial terhubung ke Naga Plain dan meluas dengan cepat setelah benih cahaya bintang pohon dunia tersebar.
Kabut darah tebal dari rawa busuk muncul di tanah abadi. Itu mengejutkan Richard. Retakan mencapai tingkat tertentu, dan naga plain yang membawa rawa busuk itu seperti kuda poni. Satu menarik tali. Seluruh bidang muncul di tanah abadi. Adegan ini terlalu mengejutkan. Richard kehilangan akal sehatnya untuk sementara waktu. Benih pohon dunia bergoyang dan mengguncang bintang-bintang di langit dalam satu tarikan napas. Naga plain mendarat dengan keras dan langsung menyatu dengan tepi tanah abadi. Wilayah berbentuk telinga muncul di tanah abadi yang oval. Dan ini bukanlah akhir. Rawa busuk terhubung ke lusinan bidang. Kekuatan itu memisahkan retakan spasial. Kemudian, di bawah tatapan Richard yang terkejut, tanah abadi menyerap kekuatan bidang 62 bidang seperti kolam renang. Itu seperti satu menguras airnya. Satu telah menguras kekuatan bidang, dan bidang-bidang itu runtuh menjadi ketiadaan. Kehidupan di dalamnya menjadi nutrisi bagi benih pohon dunia. Tanah abadi telah memperoleh kekuatan planar yang sangat besar. Tanah itu telah menembus batas atas 100 km, dan diameternya telah melonjak hingga 200 km. Tanah itu telah mencapai batas ini, dan kekuatan planar itu merasakan kepuasan yang melonjak. Diameter 200 km sudah menjadi batas atas tanah abadi. Sulit untuk ditingkatkan. Bidang ini telah mencapai level maksimum dalam semalam karena benih pohon dunia. Jantung Richard melonjak. Gelombang ini terlalu nyaman. Tanah keabadian menyelesaikan peningkatannya, dan sedetik kemudian, Richard merasakan kekuatan yang tak terlukiskan memberkati tubuhnya. Itu seperti lautan tanpa batas. Dia bahkan merasa bisa menghancurkan gunung dengan pukulan dan bumi dengan hentakan. Kekuatan tak terbatas tampaknya mengalir melalui tubuhnya. Itu mencerminkan pertumbuhan tanah abadi sebagai penguasa planar. Jantung Richard bergetar saat dia merasakan kekuatan yang mengejutkan itu. Seseorang harus berbaring dan menjadi anjing di tanah abadi bahkan jika dia adalah dewa. Kerajaan dewa adalah alam pribadi dewa. Pada hari bintang-bintang bersinar, kerajaan-kerajaan dewa yang suci telah runtuh. Sistem tidak mengecualikan satu pun, terlepas dari apakah mereka adalah dewa jahat atau dewa cahaya, selama mereka membangun kerajaan dewa. Richard mengendalikan alam yang lengkap dengan benih pohon dunia yang ditempatkan di sana. Itu adalah kartu truf setingkat raja. Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa seseorang dapat mengolah alam yang lengkap tanpa kekuatan. Dewa, Richard akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kekacauan itu, tidak peduli seberapa besar masalahnya. Tanah abadi yang sedang tumbuh adalah pendukungnya. Betapa nyamannya, Richard menatap ke bawah ke tanah abadi yang subur di bawah kakinya. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Dia ingin melihat apakah para dewa yang bersembunyi di kota Solan dapat bersaing dengan pesawat dengan benih pohon dunia yang berakar di dalamnya. Dia berharap untuk melihat ekspresi pihak lain ketika dia melihat tanah abadi. Richard bisa merasakan vitalitas seluruh alam. Benih pohon dunia memberi kehidupan baru ke tanah abadi. Itu bukan berlebihan. Richard berharap dari benih pohon dunia. Dia bisa merasakan bahwa benih pohon dunia masih jauh dari mencapai batas atasnya. Itu masih dalam masa puncaknya dan memiliki banyak ruang untuk tumbuh. Richard menenangkan diri dan membuka panel atribut benih pohon dunia dengan suasana hati yang gembira. Namun, tanpa diduga, hanya ada sedikit informasi. Benih pohon dunia, level, spesial, karakteristik spesial, berakar di alam, akan tumbuh atau membusuk bersama alam. Deskripsi, ini adalah benih pohon dunia yang tumbuh dari benih pohon dunia yang layu. Namun, ini tidak mencegah pohon tersebut memiliki kekuatan yang dapat membuat hati seseorang bergetar. Benih pohon dunia telah menyatu dengan tanah abadi dan tidak lagi memiliki atributnya. Namun, ini adalah hal yang baik. Richard menutup panel atribut dan sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia melihat ke atas ke dalam kehampaan. Richard menyebarkan persepsinya. Dia bisa merasakan akar pohon dunia telah menembus bidang itu. Sepertinya akar itu menyerap nutrisi darinya. Akar tumbuh dengan cepat dan secara bertahap melilit penghalang bidang itu setelah memperoleh banyak nutrisi. Akar itu akan segera menutupi seluruh benteng. Hal pertama yang harus dilakukan orang luar adalah menerobos akar pohon dunia jika mereka ingin menyerang tanah abadi. Sistem itu menambahkan lapisan pelindung. Itulah akar pohon dunia. Apakah semudah itu untuk dirobek? Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Tidak seorang pun akan mengira bahwa benih kering yang Steamet Bun Lover berikan kepadanya sekarang dapat tumbuh setinggi mengubah bidang.
Hatinya yang gembira menjadi tenang setelah waktu yang lama. Kemudian, dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat satu-satunya bangunan megah. Bangunan itu berdiri di tanah, kota abadi. Dia membangun kota abadi setahun yang lalu ketika Dewa Kobold dan penguasa Bukit Pasir bergabung untuk menyerang. Dia telah merasakan bahaya. Dia telah menciptakan kota baru di tanah abadi sebagai jalan keluar. Richard telah menginvestasikan tenaga kerja dan sumber daya material yang monumental setelah setahun sumber daya yang tidak terbatas. Tembok kota itu tingginya lebih dari 100 meter. Itu seperti jurang. Richard menyediakan menara panah setiap 50 meter. Menara-menara itu 20 meter lebih tinggi dari tembok kota. Busur silang yang berat memenuhi menara-menara ini. Itu bahkan lebih dilebih-lebihkan. Beberapa meriam alkimia berada di tembok kota. Orang-orang yang menderita tripofobia akan merinding. Mereka menata bangunan-bangunan itu dengan rapi dan teratur di balik tembok kota. Bangunan-bangunan itu seperti deretan gigi. Bangunan-bangunan ini bukanlah menara panah, melainkan menara yang digunakan untuk menyimpan meriam alkimia. Setiap menara yang menjulang tinggi ini dapat menampung lebih dari 30 meriam raksasa. Yang paling besar adalah tembok timur. Ada lebih dari 3.000 menara di belakangnya. Para prajurit melengkapi meriam-meriam ini dengan meriam alkimia. Moncongnya yang hitam pekat seperti lubang hitam. Mereka tampak dari luar kota. Itu mengerikan. Orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika meriam-meriam alkimia ini ditembakkan secara bersamaan. Membalikkan dunia mungkin adalah deskripsi yang terbaik. Richard terus melihat ke belakang. Ada menara sihir yang menjulang tinggi yang didirikan setiap beberapa ratus meter. Mana melonjak di atas langit dan mendukung perisai. Itu melindungi seluruh kota. Orang-orang Twilight mempersenjatai kota ini dengan penjaga yang ketat. Orang bisa menyebut ini perang benteng. Kekuatan pertahanannya mengerikan bahkan di mata Richard. Dia mendarat di daerah itu. Seorang pahlawan kurcaci darah suci peringkat A saat ini mengelola kota abadi. Richard bersemangat ketika dia melihat pahlawan kurcaci itu. Dia dengan bersemangat memperkenalkan berbagai bangunan kepadanya. Tuan, kami telah melengkapi kota abadi dengan 15.000 meriam alkimia. Dan 9.000 di sisi utara. Kami mengikuti sesuai rencana. Meriam-meriam ini akan menjadi mimpi buruk mereka. Selain itu, kami telah membangun 5.000 menara panah. Kami telah mendistribusikannya di keempat dinding. Pertahanan kota abadi hampir setingkat kota utama. Kami telah membangun 100 menara penyihir. Kota Solan, keluarga Frostwolf, dan asosiasi pemain L telah mendukung kami. Pasukan sihir mengisi 100 menara penyihir ini di atas level 18. Menara sihir ini mendukung perisai sihir yang melindungi seluruh kota. Kekuatan yang kami simpan di dalamnya dapat mencegah ledakan 20 mantra terlarang secara bersamaan. Kami telah menempatkan 30 pasukan di kota. Semuanya adalah prajurit bulan bercahaya di atas level 16. Anggota asosiasi pemain L memberikan sebagian besar pasukan ini. Mereka benar-benar setia. Selain itu, Guild Twilight kami dapat memobilisasi jutaan tuan daratan Grace untuk menjaga kota. Kami telah menetapkan semua ini melalui keinginanmu. Mata kurcaci berdarah suci itu menyala dengan penuh gairah. Dewa mereka masih ada di sana. Para penduduk kota itu sangat membekas pada kurcaci berdarah suci itu. Richard berada di pusat segalanya. Richard tampak gembira. Dia telah menginvestasikan sebagian besar sumber daya yang telah dia panen dari L-Plane di Eternal City. Semua ini karena akumulasi sumber daya. Namun, itu sepadan. Sebentar lagi, perang yang lebih besar akan pecah. Situasi kacau di luar sudah tak terduga. Hari ketika kota abadi memasuki medan perang akan segera tiba. Kita hanya punya sedikit waktu tersisa. Sampaikan perintahku. Seluruh kota dalam keadaan siaga tinggi. Aktifkan level pengawasan tertinggi dan tunggu kedatangan perang. Dewi Kegelapan yang telah mengejutkan Dewa Kurcaci, kepada Dewa Orc yang telah muncul beberapa hari yang lalu akan membawa kita badai. Richard telah merasakan badai yang bergolak di kota Solan. Reaksi Dewa Kurcaci secara luar biasa membuatnya semakin waspada. Sar telah bertahan hidup sejak zaman kuno dan akan segera tiba. Itu akan menjadi kekacauan yang gelap ketika krisis meletus. Itu akan melahap segalanya. Pahlawan kurcaci berdarah suci itu mengangguk dengan tegas. Siapapun yang berani menyerang kota Twilight mencari kematian. Tidak seorang pun dapat menyembunyikan kecemerlanganmu. Banyak orang telah menindas mereka. Mereka menganggap mereka tidak penting dan lemah di dunia bawah tanah. Sekarang,
Mereka berkuasa, dan tidak ada yang berani meremehkan para petinggi kota Twilight. Semua perubahan dalam ras kurcaci telah diuntungkan oleh kebaikan penguasa sebelumnya. Dewa mereka mungkin tetap tertidur jika bukan karena bantuan Richard. Mereka bisa saja berkeliaran di selokan. Richard mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia membangun kota abadi untuk menyediakan jalan keluar bagi kota senja. Namun, seiring dengan perluasan tanah abadi, kota abadi menjadi benteng militer. Itu bisa memberinya kekuatan absolut. Serikat pemain dan asosiasi pemain L lebih kuat. Mereka tergabung dalam organisasi. Seseorang tidak dapat menggunakannya secara sembrono sebelum invasi ke alam L. Tanah abadi adalah kekuatannya. Tidak seorang pun dapat mengubah kebenaran ini. Richard memeriksa kota abadi dan tidak tinggal lama. Dia telah mengintegrasikan rawa busuk ke dalam tanah abadi. Dia pergi ke rawa itu. Rawa busuk itu masih berada di alam naga. Alam naga telah bergabung dengan tanah abadi, dan jangkauannya telah menyusut lebih dari setengahnya. Itulah perbedaannya. Rawa busuk itu telah menempati diameter 60 km. Richard melihat ke bawah dari langit. Itu adalah tanah abadi. Diameternya 200 km. Bentuknya oval. Ada telinga tambahan dengan diameter 60 km. Richard menggabungkan tanah abadi dengan rawa busuk. Itu tidak mengalami perubahan mendasar. Pesawat-pesawat terbiasa memberi makan rawa busuk nutrisi untuk tanah abadi. Itulah satu-satunya perbedaan. Pada saat ini, tidak ada pesawat baru. Richard merasa itu sangat disayangkan. Bagaimanapun, itu adalah lahan budidaya yang telah diatur dengan begitu banyak usaha. Namun, rawa busuk itu tidak kekurangan energi daging dan darah. Dia telah membuka hak pertukaran untuk buah emas, dan pasukannya melemparkan banyak mayat setiap hari. Itu khusus untuk penduduk asli asosiasi pemain L. Pasukan teratas dengan fondasi yang dalam sebagian besar menginginkan buah emas lebih dari para pemain. Pohon kuno dewa berubah menjadi dosa dewa. Mayat biasa tidak lagi banyak membantunya. Oleh karena itu, hampir semua mayat ini telah berubah menjadi energi rawa busuk. Tuanku, kami menyambut kedatangan Anda. Richard memasuki rawa. Tai Long, dewa penipuan, telah menjadi legenda lagi. Dia muncul dan membungkuk. Nada bicara pihak lain membawa sedikit kegembiraan yang tak terkendali. Itu menarik perhatian. Richard merasakan emosi tinggi pihak lain dan berbicara dengan rasa ingin tahu. Tai Long, apa kabar baiknya? Mengapa kamu begitu bersemangat? Tai Long menatap Richard dengan tatapan membara. Tuan, iman yang Anda sebarkan di dunia bawah tanah telah mencapai hasil. Kemarin, saya merasakan doa-doa orang percaya saya lagi. Dan kali ini, aku tidak lagi memegang otoritas sebelumnya. Aku mengendalikan kekuatan baru. Mata Richard berbinar. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Kekuatan apa? Darah, pertempuran, dan pembantaian. Ekspresi Richard menjadi sedikit aneh. Astaga, kau bahkan bisa mendapatkan beberapa otoritas ini. Itu bukanlah otoritas musik dan tari yang ingin diduduki Vina, seorang peri malam. Orang yang memegang beberapa otoritas bukanlah dewa kelas atas. Nada suara Tai Long yang bersemangat melembut. Dia menjadi ragu-ragu. Tapi ada yang aneh. Aku merasakan otoritas ini, dan aku menemukan bahwa pemilik asli otoritas ini telah berkumpul di suatu area. Mereka berkumpul bersama. Richard segera merasakan kehalusan itu dan bertanya. Di mana? Nada suara Tai Long tegas. Kota Solan. Richard menyipitkan matanya. Tatapannya berubah tajam. Apa lagi yang kau tahu? Tai Long berbicara dengan sungguh-sungguh. Melalui kekuatan itu, aku samar-samar merasa takdir tampaknya membimbingku. Tujuan kita masih kota Solan. Kata-kata ini langsung membuat Richard teringat pada Sar, Dewi Kegelapan, dan Dewa Orc yang muncul beberapa hari lalu. Perasaan kuat muncul di hatinya. Gunung es yang tersembunyi di bawah air akan lebih mengejutkan lagi. Apa tujuan mengumpulkan kekuatan-kekuatan ini di kota Solan? Dalam konteks munculnya otoritas, mengapa para dewa ini datang ke kota Solan alih-alih merebut kembali kekuasaan mereka? Richard mengerutkan kening. Apakah ada yang lebih menggoda daripada otoritas di kota Solan? Dia merenung dan melirik Tai Long. Itu adalah era baru. Para dewa itu pasti datang untuk menemukan kuncinya. Sar, Dewi Kegelapan, adalah salah satunya. Era baru. Apakah itu akan dimulai di kota Solan? Richard tenggelam lebih dalam ke dalam pikirannya. Apa yang akan terjadi pada kota Twilight jika badai datang ke sini? Menyerahkan kota Solan? Tidak.
Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa kehilangan sesuatu yang diinginkan para dewa? Masalahnya sekarang adalah bagaimana dia bisa mengambil inisiatif di kota Solan, di mana buaya buas itu sedang melihat. Koneksi yang tak terhitung jumlahnya dari Windsor, Tanah Abadi, Elflane, Kekaisaran Gereja Suci, dan klan Frostwolf mulai berputar di benaknya dia melihat ke bawah dari langit. Ribuan pohon trin gelap yang tingginya 30 meter menutupi pasir kuning di hadapan mereka. Cabang-cabang yang kering dan bengkok serta penampilannya yang kasar dan menakutkan membuat orang-orang merasakan dunia yang gelap. Matahari yang terik menggantung di atas kepala mereka. Itu masih membuat mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Setan, iblis, dan bentuk kehidupan jahat dan kacau lainnya telah memasuki Mortal Plane. Pohon kuno dewa itu menabur prajurit pohon trin dan telah menjadi kekuatan utama yang menjaga tanah pasir hisap. Tanah pasir hisap memiliki portal dua arah yang mengarah ke dunia bawah tanah. Itu adalah lorong ruang angkasa yang mengarah ke tanah abadi. Itu adalah celah yang terhubung ke Elflane. Area ini adalah pusat transit penting yang tidak boleh hilang dari suatu wilayah. Raungan. Richard mendengar raungan rendah, dan dia melihat ke bawah. Itu seperti ratapan binatang buas yang sekarat. Itu sangat menakutkan. Dia mengangkat alisnya dan melepaskan rohnya. Beberapa bawahan dan iblis yang menyihir menyerang di luar tanah pasir hisap. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar. Para trin masih berhasil menerobos garis pertahanan terluar meskipun diserang oleh banyak iblis. Richard tersenyum ketika dia melihat bahwa satu cabang dapat menghancurkan lusinan iblis. Para trin gelap saat ini, mereka semua adalah prajurit yang luar biasa. Menabur benih, legendaris, dapat menabur 5.000 benih, yang memungkinkan mereka tumbuh menjadi trin gelap. Seseorang dapat memelihara pahlawan trin untuk setiap 100 trin gelap. Seseorang dapat membangkitkan pengguna di antara trin gelap jika terjadi kematian. Pohon kuno dewa setinggi level 26. Para trin gelap ini mewarisi kekuatan dominator mereka, dan level mereka juga telah meningkat ke level 22 yang dilebih-lebihkan. Para trin masih dapat memelihara 50 unit pahlawan setelah mereka mengisi 5.000 trin. Itu bahkan lebih konyol. Meskipun mereka berdua adalah pahlawan peringkat B, ini adalah pahlawan level 22. Transcendent. Orang tidak bisa meremehkan level para Transcendent yang telah dikultivasi ini, meskipun kekuatan tempur mereka jauh lebih lemah daripada para Transcendent biasa. Itu dengan sempurna menunjukkan kata sifat, cabul. Mungkin ini satu-satunya cara untuk menjadi kekejian yang menakutkan. Keamanan tanah pasir hisap tidak akan menjadi masalah dengan penjaga pasukan ini. Richard melirik beberapa kali dan tidak lagi tinggal. Dia melangkah ke portal dua arah ke dunia bawah sesudahnya. 1,5 tahun perkembangan pesat telah berlalu, dan dunia bawah tanah saat ini telah berubah menjadi bentuk yang diinginkannya. Itu termasuk kota tungku, kota teknologi alkimia, dan juga kota Bloodhoof, pabrik senjata. Kota benteng telah menggunakan saluran Elflane untuk mengisi ulang lebih dari 30.000 kurcaci berwarna abu-abu beberapa bulan yang lalu. Dia telah memperkaya tenaga kerja. Selain itu, lebih dari 30 bengkel memproduksi meriam alkimia. Produksi harian meriam alkimia akan melebihi 500 dengan sumber daya yang cukup dan daya tembak penuh. Namun, berjalan pada kapasitas membutuhkan terlalu banyak sumber daya dan tidak dapat dipertahankan secara teratur. Namun, kapasitas produksi ada di sini, dan seseorang tidak dapat turun jika diperlukan. Penduduk telah memproduksi lebih dari 50.000 bom alkemis setiap hari. Akumulasi beberapa bulan ini hampir memenuhi gudang senjata. Kota benteng mirip dengan kota Bluehoof, pabrik produksi senjata tanpa atribut penelitian. Adapun kota Bloodhoof, yang pertama kali didefinisikan Richard sebagai pabrik senjata, itu tidak mengecewakannya. Dia mendirikan asosiasi pandai besi dan menjadi pusat penempaan kota Bloodhoof. Mereka telah meningkatkan teknik dengan pesat. Bloodhoof City telah berkembang pesat dengan berbagai teknik penempaan dan bakat yang diperdagangkan dari Elflane. Saat ini, mereka dapat terus memproduksi ratusan ribu senjata tingkat tinggi setiap hari. Mereka telah memperoleh sejumlah besar sumber daya untuk Twilight City. Kecepatan mendapatkan uang dari Elven Music Box sangat luar biasa. Senjata api adalah perdagangan yang paling menguntungkan dalam situasi yang bergejolak. Sesuatu pasti telah mengumpulkan sebagian besar makhluk bawah tanah yang telah berkeliaran di sudut-sudut dunia bawah tanah. Itu karena perubahan hubungan produk. Mereka yang sulit didisiplinkan adalah pengecualian.
Mereka akan membantu produksi Twilight City dan memusatkan kekuatan mereka pada hal-hal utama. Richard berfokus pada proyek lain dan telah maju dengan mantap. Itu sebagai tambahan dari perkembangan kota yang pesat. Khotbah pohon kegelapan sangat penting. Pohon kuno dewa itu memegang 16% dari otoritas busuk. Itu tetap tidak rusak dan tidak tersegel. Doa-doa orang-orang percaya akan memungkinkan bos untuk memiliki kendali yang lebih kuat atas otoritas mereka. Selain itu, Richard juga memasukkan Tai Long dalam rencananya untuk berkhotbah. Orang ini sudah merasakan kekuatan otoritas untuk membunuh, bertarung, dan sebagainya di bawah doa para pengikutnya. Sulit untuk mendapatkan otoritas ini, tetapi setidaknya itu membuktikan efek dari khotbah. Itu menurut pendapat Dewa Penipuan. Richard bisa mendapatkan lebih banyak pahala jika dia terus melakukannya. Kotak musik peri merekam nyanyian pujian. Pasukan supernatural dan penyebar kejahatan menjadi inti dari sistem khotbah dan kekuatan eksternal yang mencuci otak khotbah. Lebih dari separuh makhluk di dunia bawah tanah telah menjadi penganut pohon kuno milik dewa. Orang bisa meramalkan bahwa seluruh dunia bawah tanah akan segera mengambil bentuk sekte kegelapan. Richard tidak lagi tinggal lama ketika semuanya berjalan lancar di dunia bawah tanah. Dia melangkah ke L-Plane sesudahnya Richard memiliki perasaan campur aduk tentang L. Awalnya, ia hanya ingin menduduki sebuah pesawat dan membawanya ke dunia bawah tanah kedua. Namun, ia tidak menyangka bahwa rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Perubahan situasi memaksanya untuk membuat keputusan yang tegas. Namun, karena ketegasannya pula, L menjadi pusat perdagangan seluruh dunia. Itulah sebabnya ia menjadi presiden asosiasi pemain L. Sebagian besar serikat teratas menjalankan asosiasi ini, pemimpin aliansi adalah penduduk asli. Ciuman dan minuman adalah takdir. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa L-Plane adalah pusat dunia. Banyak mata tertuju padanya. Richard adalah pengendali L-Plane. Ia harus fokus meskipun ia tidak melakukan apapun. Pengaruh dan kekuatan semacam ini merasuki hampir setiap sudut mortal plane. Asosiasi pemain L dan aliansi L relatif longgar, meskipun ia mengendalikan keduanya. Itulah satu-satunya yang disayangkan. Ia tidak dapat mengendalikannya semudah lengan dan jarinya. Namun, ini tidak memengaruhi apapun. Untuk dapat mencapai level ini telah lama melampaui ekspektasi awal. Era negara kota telah tiba setelah hari bintang-bintang. Kota pegunungan telah menjadi pusat perdagangan. Kota itu menjadi lebih makmur karena kekacauan. Semakin kacau dunia luar, semakin berharga keselamatan L. Richard melakukan pemeriksaan sederhana. Dia diam-diam pergi ke markas besar asosiasi pemain L. Dia langsung memanggil semua anggota utama atas nama presiden. Dia tidak membuang waktu. Dia menyebarkan berita itu, dan para pemimpin serikat menjadi bersemangat dan berangkat ke L. Mereka semua telah berkumpul dalam waktu kurang dari setengah jam. Tidak ada yang absen. Banyak orang yang bertanggung jawab atas berbagai pasukan menjadi emosional ketika mereka melihat pemandangan yang tidak terluka. Itulah pengaruh King Qiu. Akan menjadi mimpi untuk mengumpulkan semua orang untuk rapat dalam waktu setengah jam jika bukan salah satu dari mereka. Siapa yang tidak akan sibuk dalam keadaan seperti ini? Siapa yang akan peduli dengan mereka? Rapat itu sangat rahasia, meskipun sangat mungkin. Dunia luar tidak tahu bahwa Richard secara pribadi telah mengadakan rapat. Tidak seorang pun tahu tentang diskusi itu. Para pemimpin faksi pergi. Para pembantu kepercayaan mereka menyadari bahwa ekspresi mereka rumit. Mereka menunjukkan ekspresi gugup, takut, gembira, dan penuh harap. Richard meninggalkan pertemuan asosiasi pemain L dan pergi ke kota aliansi L. Itulah kota singa. Lion City hampir kehilangan penampilan aslinya yang sunyi, dan kemakmurannya bahkan lebih dari Mountain Range City dalam beberapa bulan singkat di bawah pengelolaan penduduk asli. Richard merasa sedikit aneh ketika melihat karavan datang dan pergi. Barang dalam jumlah besar juga datang dan pergi. Dia selalu memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Penduduk asli ini berada di bawahnya, bukan karena dia kuat, tetapi karena setiap orang membutuhkan tempat yang tenang untuk melakukan transaksi. Kemunculan L-Plane kebetulan memenuhi kebutuhan ini. Itu bisa saja mengambil apa yang mereka butuhkan. Richard menenangkan dirinya sendiri. Dia memasuki Lion City dan menggunakan saluran yang telah ditinggalkannya untuk secara diam-diam memberitahu para pemimpin berbagai faksi besar untuk mengadakan pertemuan lagi. Bagi pemain biasa, pasukan penduduk asli yang kuat bahkan tidak melihat mereka,
bahkan jika kekuatan pemain telah meningkat pesat dibandingkan dengan awal. Tetapi tidak ada yang berani mengabaikan keinginan Richard, apakah itu bangsawan tinggi, penguasa kamar dagang, atau raja kekaisaran. Waktu yang dibutuhkan para pemimpin pasukan utama untuk tiba bahkan lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab atas asosiasi pemain L untuk berkumpul. Demikian pula, pertemuan tertutup ini sangat rahasia, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa ketika para pemimpin faksi utama kembali ke wilayah mereka. Satu-satunya kelainan adalah mobilisasi pasukan mulai menjadi lebih sering. Namun, kelainan seperti itu terlalu normal dalam latar belakang yang kacau seperti itu. Richard sedikit lelah setelah 2 pertemuan. Tetapi dia tinggal sebentar. Sebaliknya, dia langsung pergi ke ibu kota L. Dia bertemu lagi dengan penguasa nominal L setelah beberapa bulan. Dia adalah ratu yang telah dimahkotainya secara pribadi. Tundel menatap sosok heroik di istana yang menjulang tinggi dan mewah di depannya dengan ketakutan. Suaranya bergetar. "Tuanku, apakah situasinya sudah seperti ini?" Richard menatap mata ratu dan berkata perlahan, "Ini bahkan lebih buruk dari apa yang aku katakan. Para dewa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jangkauan perburuan mereka mungkin mencakup aku dan Twilight City, meskipun aku tidak tahu target mereka. Aku tidak pernah punya ilusi tentang dunia luar. Situasinya sudah tidak dapat diubah lagi. Tidak ada jalan kembali. Buang semua keberuntungan dan bersiaplah untuk tantangan." Tundel berbicara dengan suara yang dalam. "Akankah asosiasi pemain L dan aliansi L membantu kita melawan para dewa?" Richard berbicara perlahan setelah hening sejenak. "Mereka tidak akan menjadi musuh para dewa, namun, mereka akan membantu kita." Tundel mengangguk ketika mendengar pernyataan yang bertentangan itu. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan tegas dengan cahaya yang tak tergoyahkan di matanya. "Kerajaan L akan selalu menjadi pendukungmu yang paling setia tidak peduli bagaimana situasinya berubah, Lord Richard. Tidak ada yang bisa goyah." Richard menatap tajam ke arah ratu dan perlahan mengangguk. "Aku percaya padamu, Tundel, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan percaya padamu." Itu melembutkan tatapannya, rasanya seperti riak-riak muncul di dalamnya. Pria di hadapannya telah menyelamatkannya, kerajaan L, dan seluruh pesawat. Dia tidak akan membiarkannya terluka bahkan jika dia harus menyerahkan segalanya. Suasana hati Richard berfluktuasi setelah dia meninggalkan ibu kota L. Dia juga memiliki pendukung yang tak tergoyahkan di belakangnya, meskipun musuh-musuhnya kuat dan masa depan tidak dapat diprediksi. Sekutu-sekutu ini berpegang teguh pada garis pertahanannya dan tidak mundur. Dia memiliki cukup kartu truf untuk melawan, bahkan jika musuhnya adalah dewa. Mereka adalah dewa. Twilight City bukanlah sepotong daging yang bisa dengan mudah disembelih sesuka hati. Richard menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya, dan kekosongan di depannya hancur. Dia melangkah maju dan menghilang. Di Kekaisaran Gereja Suci, para petinggi di ibu kota tiba-tiba menerima berita bahwa Raja telah memerintahkan jam malam di ibu kota, dan tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Pasukan penjaga yang sangat besar. Mereka bahkan bisa memotong lalat menjadi 2 bagian. Beberapa archduke legendaris yang telah mengawal pangeran ketiga ke tahta diam-diam muncul di istana di bawah darurat militer tingkat tinggi. Mereka membahas sesuatu yang penting. Salah satu telah mencabut larangan tersebut 3 jam kemudian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu membingungkan kebanyakan orang. Richard telah mengamati keretakan spasial dan menduga bahwa iblis telah muncul. Itulah penjelasan resminya. Dia telah membersihkan kekosongan. Semuanya aman. Orang-orang akan mengharapkan keributan dalam keadaan seperti itu. Tidak ada yang penting setelahnya. Tidak seorang pun tahu bahwa para archduke telah memasuki istana. Namun, para petinggi pasukan Kekaisaran Gereja Suci memulai babak baru shift pada hari kedua jam malam. Orang luar tidak mengetahuinya. Raja mempromosikan sejumlah perwira baru dan mengambil alih kekuasaan. Musuh telah menghabisi sejumlah perwira yang ditunjuk oleh Raja Lama. Raja saat ini memegang kendali atas kekuatan militer. Situasi menjadi semakin rumit, dan sebuah berita mengganggu Richard. Dia menjalankan rencananya. Musuh telah menyergap Sekte Gurun. Mereka membuat seluruh gereja runtuh. Sekte Matahari dan Gereja Cahaya secara resmi mengumumkan kehadiran mereka di kota Solan pada hari yang sama. Jejak iblis dan pasukan mayat hidup muncul di luar kota. Pasukan tersembunyi itu tidak ingin menunggu lebih lama lagi.
Itulah pikiran awal Richard. Suasana hatinya menjadi sedikit aneh. Binatang raksasa yang mengintai di bawah air tidak lagi mengintai. Itu berarti situasinya tidak bisa lagi mentolerir pengintaian musuh. Musuh yang tidak dikenal muncul, dan Richard bisa tahu siapa lawannya dan seberapa kuat prajurit ini. Itulah keuntungan dari informasi tersebut. Dia bisa menggunakan ini untuk merumuskan. Tanggapan? Sangat mungkin kegilaan pihak lain akan menghancurkan segalanya. Itulah sisi buruknya. Tidak ada waktu tersisa baginya untuk menyiapkan rencana. Richard, dia mengulurkan tangannya dan merobek kekosongan. Dia melangkah ke kota Solan lagi dan kembali ke tempat yang menakutkan di mana bahaya mengintai di mana-mana dan orang-orang besar berkumpul. Musuh melihat Richard sebagai mangsa. Mereka tidak takut. Siapa yang bisa mengatakan siapa yang memburu sampai saat-saat terakhir? Richard menoleh ke arah di atas reruntuhan gereja gurun. Di sanalah bayangan malaikat melayang di langit. Seseorang menyanyikan himne dengan keras.